Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Bertemu lagi dengan Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas materi mobilitas penduduk. Mobil, Ananda pasti sering mendengar kata mobil atau ikut dan mengendarai mobil. Mobil ini merupakan benda yang bisa bergerak. Jadi, kalau mobilitas penduduk, pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada yang sifatnya non-permanen maupun permanen atau tetap. Mobilitas salah satunya adalah migrasi. Migrasi sendiri merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan melewati batas-batas tertentu, baik itu batas negara, administrasi, dengan tujuan menetap atau tidak menetap. Mobilitas penduduk dapat dilihat dalam arti yang pertama, fisik. Perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lainnya. Ini disebut juga sebagai mobilitas horizontal. Yang kedua, sosial ekonomi budaya, yaitu upaya meningkatkan status melalui peningkatan kesejahteraan. Ini disebut sebagai mobilitas secara vertikal. Penyebab terjadinya orang melakukan migrasi ada beberapa penyebab. Yang pertama, kekurangan lapangan pekerjaan. Yang kedua, adanya kepadatan penduduk. Yang ketiga, sumber daya alam yang kurang. Yang keempat, keinginan untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Yang kelima, untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin saja wilayah dia bertempat pendidikan atau sarananya yang kurang sehingga migrasi ke tempat lain. Kemudian, adanya perbedaan pendapat atau politik serta hubungan sosial yang tidak baik di wilayah tersebut dan keadaan geografis yang menuntut untuk penduduk tersebut melakukan migrasi. Itulah beberapa penyebab sehingga adanya migrasi di permukaan bumi. Sekarang kita lihat yaitu pembagian dari mobilitas. Jadi mobilitas itu nanti ada dua, mobilitas permanen, kemudian mobilitas non-permanen. Yang pertama, mobilitas permanen atau migrasi, yaitu mobilitas perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuannya adalah menetap. Jenis-jenis dari mobilitas permanen ini atau migrasi permanen kita bagi dari bisa migrasi internasional, yaitu migrasi perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Contohnya imigrasi, yaitu dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Imigrasi. Yang kedua, emigrasi, yaitu perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya tenaga kerja Indonesia, TKI. Yang ketiga, remigrasi atau disebut juga dengan repatriasi, yaitu kembalinya ke negara asal. Contohnya TKI atau tenaga kerja Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri kembali ke negara kita. Itu disebut sebagai remigrasi. Yang kedua, migrasi nasional. Kalau tadi migrasi internasional, migrasi nasional ini ada migrasi yang sifatnya sementara atau sirkuler, ada migrasi yang sifatnya menetap. Migrasi menetap contohnya adalah ruralisasi, rural, desa, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Yang kedua, urbanisasi, urban, kota.
berarti perpindahan penduduk desa ke wilayah kota. Dan yang ketiga adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya. Berdasarkan jenisnya, transmigrasi ini juga dibagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu transmigrasi umum. Program transmigrasi ini biasanya disponsori dan seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua, transmigrasi spontan, merupakan perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya, merupakan keinginan diri sendiri. Namun di sini hanya mendapatkan bimbingan atau fasilitas dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah transmigrasi bedol desa. Perpindahan ini dilakukan secara massal oleh penduduk dari satu desa ke tempat lainnya yang memiliki pulau atau wilayah yang jarang penduduknya. Tujuannya adalah untuk pemerataan penduduk-penduduk yang ada di wilayah negara kita ini. Sekarang yang kedua, mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen ini merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuannya adalah atau bersifat sementara. Mobilitas non-permanen nanti dibagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu komutasi, merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju. Jadi orang-orang ini biasanya merupakan proses komutasi dan sering disebut sebagai komuter atau pengelaju. Contoh dari komuter atau pengelaju atau forensen adalah seseorang yang kerjanya di kota sedangkan rumahnya di pinggir kota. Jadi setiap hari pagi pergi ke kota, sore kembali lagi ke rumahnya. Ini disebut sebagai komutasi. Yang kedua, sirkulasi, merupakan mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Itu disebut sebagai mobilitas penduduk non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi ini disebut sebagai sirkuler. Waktu yang dibutuhkan biasanya berbeda-beda, ada yang hanya beberapa hari atau hanya memakan waktu yang lama. Contoh dari sirkulasi ini, perpindahan musiman, bisa saja musim panen atau musim liburan atau musim mudik. Ini merupakan contoh sirkulasi. Sirkuler ini merupakan orang yang pulang pergi ke desa atau kota, bisa saja seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Itulah pembagian dari mobilitas permanen dengan mobilitas non-permanen. Sekarang, apa dampak positif serta dampak negatif adanya migrasi ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Dampak dari migrasi yang pertama yaitu dampak positif urbanisasi bagi kota, yaitu kota mendapatkan tenaga kerja yang banyak dari desa. Kemudian penduduk kota yang banyak menyebabkan perdagangan menjadi lebih besar. 3. Pembangunan kota akan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dan munculnya banyak sekolah serta perguruan tinggi yang berkualitas, serta industri berkembang dengan sangat baik.
Sedangkan dampak negatif dari adanya urbanisasi bagi kota, yang pertama yaitu banyaknya muncul pengangguran akibat jumlah penduduk yang terlalu banyak di kota. Yang kedua, munculnya tindak kriminal efek dari pengangguran tersebut. Yang ketiga, dengan banyaknya pengangguran kriminal sehingga memunculkan pemukiman-pemukiman kumuh yang banyak di wilayah kota, serta kemiskinan yang meningkat drastis sehingga menjadikan kota jadi semrawut dan semakin padat. Itulah dampak negatif dari urbanisasi bagi kota. Sedangkan dampak positif urbanisasi bagi desa, yang pertama adalah penduduk desa menjadi semakin sejahtera. Yang kedua, munculnya penduduk desa yang mempunyai pendidikan tinggi, serta adanya alih teknologi dari kota ke desa, dan adanya perhatian dari pemerintah untuk lebih membangun wilayah desa, sehingga yang semulanya desa hanya bersifat tradisional bisa menjadi desa yang lebih maju atau desa swasembada, serta meningkatkan industri kecil menjadi industri lebih besar di wilayah desa. Dampak negatif dari urbanisasi bagi desa menyebabkan desa akan menjadi sepi dan kekurangan tenaga kerja karena banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kota. Kemudian, pembangunan di desa menjadi terhambat akibat kekurangan dari sumber daya manusia dan banyaknya fasilitas atau potensi desa yang terbengkalai karena tidak dapat diolah oleh tenaga kerja yang hanya ada di desa, serta industri kecil atau industri rakyat menjadi tidak berkembang dengan baik. Itulah dampak negatif dari urbanisasi bagi desa. Faktor-faktor orang melakukan migrasi dapat dibagi atas dua. Yang pertama yaitu faktor pendorong orang melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan di tempat asalnya, serta adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau bencana sosial yaitu penyakit yang berbahaya, serta makin berkurangnya sumber daya alam di tempat asalnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat mengolah sumber daya alam yang sudah ada, serta adanya tekanan atau diskriminasi sosial politik di wilayah asal, dan terakhir alasan perkawinan atau pekerjaan yang mengharuskan dia untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu adalah faktor pendorong orang melakukan migrasi. Yang kedua, faktor penarik. Berarti kita melihat dari wilayah yang akan dituju. Yang pertama, karena adanya rasa kecocokan di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian, adanya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, serta lingkungan dan keadaan hidup yang lebih menyenangkan. Misal, dari segi iklimnya, perumahan, sekolah, fasilitas umum lainnya, serta tempat-tempat hiburan budaya yang lebih menarik dibandingkan tempat asalnya. Bagaimana Anandaku semua sudah memahami tentang materi yang sudah dijelaskan tadi? Yang pertama, kita bahas tentang mobilitas penduduk yang terbagi atas dua, mobilitas permanen maupun mobilitas non-permanen. Kemudian, dampak positif maupun dampak negatif dari adanya migrasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya migrasi di permukaan bumi.
Untuk lebih pahamnya tentang materi mobilitas penduduk ini, mari kita bahas dan kerjakan latihan berikut ini. Bagaimana Anandaku semua? Sudah bisa memahami tentang materi mobilitas penduduk? Oke, semoga dengan materi ini Ananda memahami apa itu materi mobilitas penduduk dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memanfaatkan dan bisa memahami lingkungan sekitar kita. Apakah mobilitas penduduknya tinggi? Apa faktor yang mempengaruhinya? Apakah perlu kita melakukan migrasi atau tidak? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Ananda semua. Jangan lupa untuk tetap dan menyaksikan video-video yang lebih bermanfaat untuk Ananda semua di Desi Asmara. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.